Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapat berita dengan judul "Tak bayar klaim asuransi perusahaan, asuransi ini dihukum oleh Pengadilan Tinggi Jakarta". Inti masalah dari berita tersebut adalah perusahaan asuransi PT Great Eastern General Insurance Indonesia disingkat GEGI dihukum oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena tidak membayar klaim asuransi yang diajukan oleh perusahaan tertanggung PT Raja Wali Baramakmur. Putusan ini memperkuat putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan menyatakan GEGI melakukan wan prestasi atau ingkar janji karena menolak klaim secara sepihak dan membatalkan polis asuransi Marine Cargo Open Policy ketika klaim diajukan terkait kerugian muatan batu bara akibat kecelakaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Masalah ini terjadi karena beberapa faktor utama. Yang pertama, perusahaan asuransi menolak klaim secara sepihak. GEGI menolak klaim dengan alasan nasabah tidak mengungkapkan fakta material secara jujur saat penutupan polis. Namun, pengadilan menyatakan bahwa informasi yang diberikan kepada perusahaan sudah sesuai dengan persyaratan dan perusahaan tidak melakukan verifikasi dengan baik sebelum menerbitkan polis. Yang kedua, pembatalan polis berdasarkan pasar KUHD yang tidak lagi berlaku. GEGI menggunakan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD sebagai dasar menolak klaim dan membatalkan polis. Padahal Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menyatakan pasal ini inkonstitusional bersyarat, sehingga perusahaan tidak bisa membatalkan klaim secara sepihak tanpa persetujuan tertanggung atau putusan pengadilan. Dan yang ketiga, kurangnya tata kelola dan underwriting yang tepat. Pengadilan menilai bahwa dalam proses seleksi risiko atau underwriting, GEGI tidak melakukan evaluasi risiko yang penuh kehati-hatian. Seleksi risiko yang kurang ketat menyebabkan munculnya sengketa ketika klaim diajukan. Penyebab sistemik di industri asuransi. Kasus seperti ini juga dipengaruhi oleh perubahan aturan bahwa perusahaan tidak boleh membatalkan klaim sepihak berdasarkan KUHD, sehingga banyak sengketa klaim baru yang muncul jika tidak ada kesepakatan. Asosiasi Asuransi dan Pelaku Industri menyatakan bahwa keputusan ini memaksa semua sengketa klaim diselesaikan melalui pengadilan jika tidak ada kesepakatan bersama. Solusi untuk masalah ini, yang pertama, agar kasus seperti ini tidak terulang dan melindungi hak nasabah maupun kepentingan industri, beberapa langkah solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, perbaiki tata kelola dan underwriting perusahaan asuransi. Melalui perusahaan asuransi wajib melakukan evaluasi risiko dengan teliti dan penuh kehati-hatian sebelum menerbitkan polis sehingga tidak timbul sengketa di kemudian hari. Melakukan verifikasi informasi yang diberikan nasabah dengan benar, misalnya wawancara langsung atau survei lapangan. Yang kedua, ada sosialisasi regulasi yang berlaku. Otoritas seperti OJK dan Asosiasi Industri harus terus mensosialisasikan keputusan MK bahwa pembatalan polis hanya boleh dilakukan melalui kesepakatan bersama atau putusan pengadilan. Ini diperlukan agar perusahaan asuransi dan nasabah sama-sama paham hak dan kewajiban mereka. Yang ketiga, mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebelum membawa perkara ke pengadilan, pihak tertanggung dan perusahaan asuransi sebaiknya memanfaatkan mekanisme mediasi atau keberatan internal sehingga penyelesaian lebih cepat dan biaya litigasi tidak membengkak. Alternatif seperti ini, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan LAPS SJK juga bisa dimanfaatkan. Yang keempat, ada edukasi dan kepatuhan kontrak asuransi. Nasabah dan broker asuransi perlu
edukasi tentang apa saja kewajiban pengungkapan informasi dan hak-hak mereka di awal kontrak. Perusahaan asuransi juga perlu meningkatkan kepatuhan terhadap kontrak dan tidak semata-mata bergantung pada interpretasi pasal hukum yang sudah tidak relevan. Kesimpulan, kasus ini bukan hanya tentang satu perusahaan asuransi yang menolak klaim, tetapi juga cerminan perubahan aturan dan kebutuhan tata kelola industri yang lebih baik, ketidakpahaman aturan, seleksi risiko yang kurang tepat, dan penolakan klaim sepihak mengakibatkan konsumen menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya. Solusi terbaik adalah peningkatan transportasi kepatuhan hukum dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif masuk ke pengadilan. Lagi pula, aturan baru menegaskan bahwa klaim hanya boleh dibatalkan dengan persetujuan kedua pihak atau putusan pengadilan, bukan sepihak.